kata-kata dirikanlah sholat dan tunaikanlah apa? Zakat. Faman sholat, siapa orang beriman yang melaksanakan sholat 5 waktu, tapi walam yuzaki, dia mampu pas waktunya udah mencapai 85 gram, ya, mencapai nisab dan sudah ketemu haul 1 tahun, dia tidak berzakat, lam yuqbalu, maka dia otomatis meninggalkan salah satu rukun Islam, tidak diterima keislamannya kalau dia ingkar. Hadirin ya, nanti kalau dia malas mengeluarkan zakat lain itu nanti. Kalau dia mengingkari seperti kisah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang yang tidak mau berzakat karena murtad, mengingkari salah satu rukun Islam. Jadi tidak bisa dipisah kepada orang-orang mampu. Anda rajin sholat, ketika uang, ya, tabungan atau emas mencapai 85 gram dan sudah ditabungnya 1 tahun, ya, jadi bukan kemarin kita punya uang dapat bonus, ya, langsung diberikan zakatnya, tidak. Syaratnya itu harus ditabung 1 tahun, disimpan 1 tahun. Kalau 1 tahun masih utuh, ya, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka tidak harus wajib mengeluarkan zakat. Yang ada sedekah sunnah. Maka siapa yang sholat 5 waktu, orang kaya ini, tapi tidak mengeluarkan zakat, naudzubillah, dia melepaskan salah satu rukun Islam. Naudzubillah, lam yuqbal minhu, maka imanannya tidak diterima. Ayat yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Anishkurli wali walidaika. Ayat yang ketiga ini yang artinya bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan bersyukur pula kepada orang tua. Ya, jadi siapa yang beribadah kepada Allah itu tandanya syukur. Dia rajin beribadah tapi durhaka pada orang tua. Ini berbarengan. Anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku dan orang tua jangan dilupakan. Ini ayat Al-Quran, bukan hadis lagi, ya, tapi ayat Al-Quran. Fama syakara Allah wa lam yashkur liwalidayhi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang tua, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah ada pada marahnya kedua orang tua. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, kepada kita saya ingin mengingatkan dan mengingatkan pada diri sendiri dan kepada antum semua, walaupun kita sudah menikah, ya tetap ada kewajiban yang pokok sebenarnya orang tua, terutama ibu. Ya, itu mohon maaf, seorang wanita dia akan menjadi tanggung jawab ibu bapaknya kalau ada ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, itu tanggung jawab kita, adik-adik kita itu, termasuk ibu kita sendiri. Makanya ibu itu, hadirin, dapatnya sedikit, istri dari bapak kita, ya. Ketika ada seorang suami meninggal, maka ibu cuma dapat 1/8. Hadirin, jadi kalau ada uang 8 juta, ibu itu dapat berapa? 1 juta. 7 jutanya buat anak, bayangkan tuh. Ada ibu rumah tangga dibawa oleh suaminya. Asli ini rumah mama itu yang uang. Karena ibu gaji, istrinya PNS begitu ya. Ini betul-betul ibu rumah tangga, baik sekali, masya Allah, nurut begitu. Nah, ketika wafat, tapi ini ya, umpama supaya mudah menghitungnya. Dia meninggalkan harta berapa tadi, hadirin? Iya. Atau misalkan banyak lah, 80 juta. Maka itu ibu dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada, dapat 1/4. Istri dari suami itu, anak-anaknya itu banyak, dapat 70 juta. Si anak laki dapat 2 bagian. Kalau dia meninggalkan anak laki 1, anak perempuan 1, maka hadirin ya, 70 juta itu dibagi 3 dulu. Dibagi berapa? Bagi 3. Dengan anak perempuan itu, jadi begini, anak laki itu kan 2 perempuan. Jadi kalau punya saudara perempuan 1 dan anak
laki satu, itu diibaratkan anak perempuannya berapa? 3. Paham ya? Supaya mudah menghitungnya. Jadi anak laki itu sama dengan 2 perempuan hadir. Jadi 70 juta itu dibagi 3. Nanti 2 bagiannya bagi 3 berapa? Kalau 60 kan 20 ya. Berapa itu? 25 aja. 23 lah ya. Jadi itu hadirin 23 anak laki itu dapat 46 juta. Bayangkan dong. Ibunya dapat 10. Perempuan dapat 23. Para ulama membahas, makanya kan sering adil katanya. Kenapa perempuan? Mana itu sih adilnya perempuannya menikah, mohon maaf, suaminya juga kurang beradab. Kenapa enggak seimbang? Bahkan ibunya sendiri dapat 10 juta, anak tidak tahu diri. Ini banyak kejadian hadirin, ini juga harus dipahami sebenarnya. Sewafat pun banyak yang nanya, Ustaz, ayah kita meninggal, dan mohon maaf, alhamdulillah ibu sangat baik ke kita, ya Masya Allah baktinya ke ayah. Ada sawah, ada tanah, ada rumah, nggak dibagi-bagi. Sementara milik ibunya, padahal ibunya ibu rumah tangga, itu tidak bawa apa-apa, kecuali ada peran serta ibu di sana. Kita mau nuntut, nggak enak, disangka anak dur, sedangkan adik butuh, Ustaz bener nih. Dia istrinya sakit, anaknya buat sekolah, ada sawah Ustaz, tapi oleh ibu tetap aja dikelola, dia yang ngatur. Itu hadirin dalam fikih mestinya dibagi. Cuma kita rasanya tidak tahu aja. Jadi kalau ada orang tua yang paham, ibunya paham, dibagi ya. Nah, ini rumah bapak, tanah juga di sana, ada sawah, itu punya bapak. Kewajiban ibu harus sampaikan, maka harus dibagi. Datangkan ahli fikih, faraid, ilmu waris, itu ada ahlinya. Ya, harta tanah Pak, itu dibagi-bagi per meter sekian. Nanti dapat ya 50 meter setengah si perempuan. Laki-laki dapat 100 meter lebih, 110 karena 2 bagian umpamanya. 110 are, ini 50 are setengah, itu 110 are. Begitu. Nanti kalau mau dijual kalau. Nah, kenapa ibu dapat 10 juta saja? Si lakinya dapat 46. Karena kata ulama begitu, ibu ini dapat 10 juta, itu mah uang buat dia pribadi. Sehari-hari sampai wafatnya ibu itu ditanggung oleh anak siapa? Laki. Jadi laki ini jamaah, kenapa besar nih kita nih bapak-bapak nih? Ya, kenapa banyak? Menanggung anak istri, menanggung adik perempuan. Adik perempuan tanggungan kita. Jangan lari Pak. Jangan sok nggak mau tahu. Kita masih punya adik sedang kuliah, tabe ya, ayah wafat, tanggung jawab kita. Ibu mah enggak tanggung jawab ibu mah, bukan. Kita lari pura-pura nggak tahu, ditelepon miss call, tahu ini adik sedang kuliah bakalan minta sanggup ini mau dijawab. Itu makanya kita susah terus kalau berpikirnya buat ibu. Jadi Pak itu 46 juta wajar. Bu, ibu, ya, ibunya sedih, saya dapat 10 juta dari bapak kamu. Ibu tanggung. Makanya ada yang nanya Pak, adiknya memang usahanya bangkrut, ya Ustaz, kita mau jual rumah dan ada rencana nanti ibu kita akan dibangunkan ya cukup untuk sendiri karena rumahnya besar dan gak ada yang nemenin. Atau kalau rela tinggal di rumah kita dan istimewa, jangan di rumahnya Pak, di kamar belakang Pak. Gak sopan, ditawarin dulu kamar depan yang bagus, begitu dimuliakan. Ya, jadi kata para ulama, mohon maaf nih sekali lagi ya, kepada kita para suami yang sudah berkeluarga, tetap Pak. Kalau ayah masih ada dan kurang mampu, itu juga tanggung jawab apa? Anaknya. Karena sudah tidak berdaya, imma dia sakit atau sudah sepuh. Pokoknya ayah ibu ya mampu semuanya. Nah amat tenang, kami akan iuran berapa per bulan. Saya siapnya 500, yang kakak tempatan 700, yang adik 300. Begitu ditanggung bersama. Itu kalau ditanggung bersama jadi ringan. Berapapun itu harus ada kakak adik dari keluarga itu yang
sebagai pelopor kebaikan. Tanggung bersama, jadi musyawarah di berapapun SMS satu-satu. Itu harus ada kakak, adik, berapa mampu dari keluarga itu yang itu kewajiban sebagai pelopor kebaikan. Insya Allah bersama jadi musyawarah di berapapun. Ya, kalau antum harus ada kakak, adik, berapa mampu dari keluarga itu yang berikan kewajiban sebagai pelopor kebaikan. Insya Allah bersama jadi musyawarah di berapapun. Ya, kalau antum harus ada kakak, adik, berapa mampu dari keluarga itu yang insya Allah berikan kewajiban sebagai pelopor. Itu saya berikan untuk ibu karena saya aja pulang untuk kita keluarga. Untuk itu diberkahkan. Karena antum berpikirnya buat anak istri doang, ibu enggak, ibu sekali-kali doang gitu. Akhirnya jangankan ibunya ditanggung, keadaan diri dan keluarganya pun susah. Begitu Pak teorinya. Ya, untuk orang tua. Nanti itu akan menyusul, nanam padi, rumput akan tumbuh. Ibu tuh ibarat tadi, buat ibu. Anak istri itu pasti ditanggungnya. Dia akan ngikut. Sebaliknya, istri anak aja, ibu enggak sekali-kali doang ditanya. Itu tidak boleh. Ya, naudzubillah. Nah, jamaah sekalian, ini perhatian juga kepada kita. Kalau kita belum punya istri, sangat mudah untuk berbakti pada siapa? Orang tua. Sepakat itu. Karena tidak ada yang menahan, tidak terbebani. Mohon maaf, antum bisnis kan banyak sekarang Pak. Saya lihat di YouTube kecil, lulusan SMU, ada yang SMU jualan online penghasilan Pak. Aneh itu. Berapa deh katanya? Ya sekitar 30 juta per hari lah katanya. Jadi maklar itu. Ya, jadi maklar. Dia ambil barang cuma ada syariatnya ya. Jadi pesan ke dia ngambil dari yang lain gitu. Ya, tapi tiap hari berapa item, ratusan yang beli ke dia. Ya kayak apa namanya Pak? Apa namanya? Shopee. Kayak gitu. Cuma ini kalau Shopee kan mungkin per harinya puluhan juta, ratusan juta kali ya. Ini anak muda. Saya cuma 10 juta per hari katanya. Saya kali sebulan berapa kamu? Kalau 30 dong 300 juta pada pakaiannya ini. Anak-anak muda. Ada yang belum pada kawin itu, masya Allah. Nah, kita mendapat gaji dari pegawai biasa kah, ASN kah, guru kah, ya apalagi masih suruh ada orang tua gampang banget itu mah. Hatta semuanya, Bu dapat honor nih 300.000, 500.000. Ini saya bensin aja 100, 400-nya Ibu mau ditabung, mau sehari silahkan, terserah Ibu. Gitu, gampang. Tapi kalau udah beristri, udah berkeluarga susah. Ya, ada juga pertanyaan itu dari pengajian di Selagala. Ustaz, ada suami saya sangat mencintai ibunya, saya terima kasih, tapi kita ditelantarkan. Itu juga nggak boleh. Ya kita senang kok Ustaz, suami berbuat baik pada ibunya, senang sekali. Itu bagus tuh istriku, saya puji, itu bagus. Karena ada juga yang kurang akur, dan kita sudah sering sampaikan itu. Di ayat yang sahih itu kan, di goa 3 orang itu Pak, bapak-bapak 3 orang terjebak di goa. Pas paginya mau keluar kan dia nginep kecapean, batu menutupi pintu goa tersebut. Akhirnya bertawasul, didorong-dorong gak bisa. Akhirnya mereka berdoa. Yang pertama berdoa itu apa coba? Saya dulu punya orang tua yang sepuh, saya sehari-hari mengambil mengembala domba, dikasih 1 liter susu domba kalau bahasa kita ya. Jadi harian dia Pak. Dan susu domba itu Pak proteinnya tinggi, lemaknya rendah. Orang Arab Baduy itu saja tiap hari. Nah, kebetulan rumah si bapak ini ya, dia tidak berjauhan dengan orang tuanya yang sepuh. Jadi satu gubuk, satu dusun. Itu kata para ulama, akhirnya setiap dia pulang sore mampir dulu Pak. Bayangkan upahnya diberikan pada ibunya dulu. Ibunya kaget, nak, anak istrimu dulu. Enggak, udah ikhlas dan merelakan. Sudah perjanjian bahwa apapun yang saya dapat diberikan ibu dulu. Sisa saya bawa, kalau enggak apa-apa. Diminum oleh ibu setengah, anak istrinya. Nurut istrinya. Saya jangan gantung. Gaji kita diserahin sama ibu kemudian diatur, enggak bisa. Siapa yang antum bisa? Gaji antum sekarang nih Bu.
kok istri bisa melotot, bisa. Rambutnya berdiri dia. Sama, maklumnya aja tuh mungkin adat berbeda ya. Tapi ini bapak ini bisa. Ya Allah, saya begitu ikhlas. Itu bakal tawasul itu. Bakti saya pada orang tua bebaskan. Jadi berbakti pada orang tua itu bukan hanya di akhirat, di dunia dibalas. Ada hadisnya sahih kata ulama. Imam Bukhari itu terbukti. Ya. Jamaah sekalian, suatu waktu kata hadis ini dia terlambat. Biasanya sebelum maghrib. Nah, orang tua kalau habis isya kan tidur. Kalau zaman dulu kan gelap segala macam lah, sunyi senyap kan. Saya ketok-ketok tidak bangun, udah tidur. Hadirin tidak pulang. Ini Rasulullah menyampaikan, wal qadhu ala yadayhi. Itu si wadah masih dipegang dan wadahnya sederhana ya, girbah namanya. Dari kulit rusa apa yang ujungnya diikat. Yang udah dikeringin, kemudian kakinya, lehernya tuh diikat. Wah itu. Sehingga air pun tidak bisa tembus. Itu zaman dulu begitu, namanya khirbatun. Saya pulang, saya balik itu tidak bangun, tidak mau pulang karena ibu belum minum susu ini. Sampai saya tertidur. Kata para ulama yang nambahkan riwayat itu, anaknya kecil datang, 2 laki-laki, narik-narik baju bapaknya. Karena istrinya khawatir, biasanya sebelum maghrib udah nyampe. Ini setelah isya dan dulu tidak ada jam. Dulu tidak ada apa Pak? Jam. Perkiraan jam 10, kan khawatir Pak. Kita aja Pak kalau jam 8 mati lampu kan sepi sunyi senyap, kan sambil hujan ya. Sepi gitu kalau di kampung itu. Ini zaman dulu banget yang masih sepi kampungnya. Ya kita perkirakan jam 10, istrinya khawatir tuh, istri soleh gitu. Nah, tengok. Coba bener, sedang tidur. Dan dia sambil peluk apa? Wadah itu. Dibangunkan, ayah. Salah nenek mas kita ya. Papa atau nenek belum bangun tadi ke sorean. Ayo kita pulang. Enggak, kata bapaknya. Kasih tahu sama Umi sana, sama Umi. Abah mau tidur di rumah nenek. Susunya kita bawa? Enggak, karena nenek belum. Nanti habis subuh sisa bapak bawa pulang, abah bawa. Luar biasa tuh Pak. Kita nggak bisa itu, nggak bisa itu. Ini puncak daripada bakti seorang anak. Dipeluk anaknya tuh, mana ayah? Ayah tidur di rumah nenek. Kaget. Ayah susunya mana? Itu susu dombanya mana? Nenek belum. Oh, dia tidur di ibu di emperan. Pak, di emperan rumahnya. Rumahnya sederhana karena sih enggan untuk bentuk dengan keras, kata ulama. Kita enggak habis main domino, pulang jam 2, bruk, kopi katanya. Mantu. Masya Allah. Itu dipeluk anaknya Pak. Nah, tuh istri yang baik begitu. Contoh ayah kamu yang sangat baik, dimuliakan oleh istrinya. Nanti kalau kamu udah besar, Umi kayak nenek, udah sepuh, seperti itu kamu. Contoh. Itu ayah kamu begitu baik. Jangan tinggalkan ibu nanti. Setelah ibu tuh, kamu udah besar. Dan kamu nanti akan dibegitukan tuh, mencontoh orang tuanya. Contoh ayah, dia baik banget. Udah tidur aja kan sama ibu, yuk diusap-usap sampai tidur. Enggak marah-marah. Ini bukan ayah, bukan mana bapak kamu gitu. Tidur mah di sana. Hah, kita lapar. Balik lagi sana. Jangan punya. Tahun depan aja. Tahun depan aja dia sini. Kasih tahu itu. Keras. Sekalian jangan pulang. Pasti itu begitu. Ini maka dipeluk. Nah, contoh ayah sangat baik banget. Sabar ya. Kan kita udah janji. Nanti kalau ibu udah tua, seperti itu kamu sama ibu. Tuh ayah gitu tuh. Hebat. Gitu kan. Dasar bapak kamu. Bapak kamu. Kata anak yang bapak siapa? Bapak kamu. Begitu jamaah. Nah jadi hadirin kata ulama, kalau kita belum punya anak istri muda, nah ini tinggal kita atur. Kalaupun tidak mampu nih kata Imam Ibnu Qayyim Imam Tab ya, ya kita datang untuk bertanya keadaan. Kalau jauh ditelepon, kayak kami kan ibu di Banten, kita saling teleponan aja.
Nah itu pun sering juga kita karena kesibukan di sana kemari, lama banget ini, 2 minggu. Hari itu nunggu dia, khawatir aja. Apalagi Pak musim dulu kan, ya Pak, musim penusukan itu loh kemarin itu, khawatir kamu gimana nanti ditusuk orang. Ya, kan dia juga baca berita walaupun gak punya TV kan dari anak-anaknya. Apalagi musim gempa, Pak, cuma tiap hari nelpon. Rumah kamu kena nggak? Jauh, itu 70 kilo Lombok Timur. Iya, tapi kemana? Ya, nah itu hadir. Jadi ingat ya, orang tua kita biasanya lewat konakon, yang di sekolah dulu. Kalau cerita salah, kalau kita orang tua kita cuma satu anak yang kita untuk iuran, kasih tahu tuh sama adik antum, kakak-kakak antum, kurang enggak, biar sisanya saya. Itu ada peran serta, diberkahkan itu pasti insya Allah. Hadirin masuk mengingatkan, ini keberkahan. Kenapa hadirin ada fenomena? Apa ya? Di sini juga diterangkan. Kan ini ada hadis walaupun dikatakan oleh ulama hadisnya lemah, tetapi apa hadirin maknanya sangat mendalam. Apa itu? Siapa yang dikaruniai rezeki oleh Allah, hadirin ya, kemudian dia berbuat baik tuh, maka aqrib du'a ala muslimin muslim shadaqatu ila ghairihim lam yuqbalallahu lam yaqbalillahu minhu shadaqatu ila yaumil qiyamah. Siapa seseorang diberikan kekayaan, dia tidak menyambung tali silaturahim dengan familinya, wahum du'afa wa fuqara, dan dia itu lemah dan miskin. Kenapa? Yasrif sadaqatahu, dia berikan sedekahnya pada yang lain. Makanya Pak, sedekah dan zakat itu apa kalau lebaran ntar? Yang paling utama ke keluarga dulu. Kalau ada bapak infak, bukan zakat lah, 500.000. Kasih keluarganya itu dulu, di kampung 300.000. 200.000-nya taruh di masjid ini, bagikan buat. Jangan bluk di masjid ini, sementara kita di kampung masih ada keponakan, masih ada paman, atau masih ada bibi yang mohon maaf sudah agak sepuh, kurang diperhatikan oleh anak-anaknya dan ayahnya sudah wafat. Bibi kita, adiknya ibu atau kakaknya ibu, datangi itu Pak. Masya Allah, saya pernah ngalamin itu. Didatengin kayak keadaan sendiri, dan memang bibi ini baik. Waktu kita kurang dia yang, dan kita ketika pulang kita, kalau kita ke Jawa Pak pulang, kita telepon kalau terlalu mendadak acaranya. Cuma 2 hari 3 hari nggak sempat mampir ke rumah bibi karena jauh. Banten dengan Purwakarta Pak 8 jam dari rumah saya itu, kadang macet di jalan. Jadi kita tahun dulu bibi nggak bisa, nangis kenapa nggak kesini katanya. Kalau kita nengok itu masya Allah, bukan hanya untuk isi uang, senang ya, karena kayak dianggap ibu. Apalagi kalau suaminya meninggal, padahal anak-anaknya banyak, merasa diaku. Karena seorang perempuan kita suaminya meninggal seperti tidak ada pegangan, butuh perhatian besar. Jadi kata Nabi, tidak akan diterima sedekah kalian yang diberikan pada orang lain sementara menelantarkan famili-familinya. Kalau gajian Pak, masya Allah, dengan teman, walaupun sedikit, naktir di kafe-kafe kan banyak Pak. Kopi. Saya kiri kanan kopi melulu, kopi. Pengen nyobain juga sebenarnya ya. Suka mau kita kayak begini. Dan paling senang kita kopi Pak. Ada kopi dingin, kopi pakai es. Kalau senang panas ini pakai es. Pak, Bapak di grup saling menyapa, punya grup sepeda, grup moge, motor gede, motor antik, motor CBR, motor ini, motor itu, CP sekian, motor-motor antik gitu. Grup sepeda, grup ini, grup catur, grup main bola, grup ceria. Gimana kabar? Tapi dengan keluarganya diam, 1000 bahasa. Bapak kalau sakit kalau apa? Didoakan siapa? Siapa yang akan ngurus apa namanya? Keluarga. Urusan kawin, urusan kita, urusan keluarga. Orang lain mana peduli. Kalau kita anak pada jauh ada keponakan, siapa yang akan nginep? Grup motor itu yang nginep, grup motor di rumah sakit. Mau bawa bantal dia, nggak mungkin. Makanya kata Rasulullah tidak akan diterima.
Pak, saya kadang tersentak dengan akrab, dengan paman, dengan bibi, dengan sepupu, dengan adik, dengan kakak, jauh. Saya juga jelaskan kepada beliau, ya, dengan kakak yang kurang akrab dengan kita, kakak kalau dengan orang lain akrab begitu, atau dengan kita tuh nanya-nanya begitu, SMS, telepon nggak dijawab, lihat Facebook betul, lihat akrab dan kumpul bareng ketawa. Coba kita pengen dengan kita begitu, diem dia. Kita udah mulai paham dirinya, ini harus perhatikan, karena dengan keluarga ini gak bakalan putus ila yaumil qiyamah. Makanya kata Rasulullah, tidak akan ada orang yang memutus. Apalagi naudzubillah, tsumma naudzubillah, ada orang yang naudzubillah sampai hari kiamat itu apa ngomong. Pokoknya sampai hari kiamat gak bakalan akur saya. Hidup. Coba saking sombongnya kayak Fir'aun aja gak begitu, kayak hidup sampai kiamat. Sampai kiamat saya gak mau dia keluar. Pokoknya kalau kita pulang Pak, dari sana sini mengeluh orang. Kita akur-akurin Pak, jangan malah makin percaya. Oh ya, ntar. Begitu adik kita, keponakannya dengan paman, kita akur-akurin. Betul itu. Kan yang muda dulu kata paman mestinya datang ke sini. Masa harus datang ke sana? Kita sampaikan itu yang muda dulu. Kesel, marah, jangan. Itu orang tua kita. Paman satu-satunya yang laki, bapak. Dan memang kita banyak keperluan kalau ada pernikahan. Kan dia perwakilan keluarga ya, mau siapa? Terus nyuruh orang, kemudian ada paman kita, gimana menurut orang lain? Kok ada pamannya sendiri dan ahli bicara pas kepala sekolah? Begitu dia bisa bicara, kecuali mohon menyerahkan ke yang lain, bisa. Dan tokoh di masyarakat, kemudian kita nyuruh orang begitu. Sabar, begitu hari ini ya. Kita apa? Ini materi sederhana, tapi ini sangat bermakna. Intinya untuk keberkahan. Terakhir hadirin ya, cerita sedikit sebelum selesai. Abu Hurairah pernah pengajian. Kata Abu Hurairah sedang pengajian, maaf ya, jangan duduk di majelisku orang yang memutus tali silaturahim dengan keluarganya. Keluar sekarang. Diam semua. Akhirnya ada yang di belakang anak muda. Saya izin. Lari dia ke rumah bibinya. Ini Imam Mazhabi nyeritain. Bibinya kaget. Udah tahunan Pak nggak ngomong keponakan ini. Kata bibinya, nak, kenapa kau tiba-tiba datang ke rumah saya? Ya, irji ila Abu Hurairah. Kata si anak, tadi Abu Hurairah nyuruh kami keluar, yang mutus, yang nggak akur dengan keluarganya. Kata ibunya, bibinya ini, nak, kasih tahu sama Abu Hurairah, emang kenapa sih tidak boleh duduk di majelis ilmu? Balik lagi ini, wahai Abu Hurairah, kenapa orang memutus kekerabatan itu tidak boleh duduk di majelis ilmu? Kata Abu Hurairah, karena saya pernah mendengar hadis Rasulullah. Ya, siapa yang kumpul suatu majelis, di sana ada orang memutus tali silaturahim, maka rahmat Allah tidak akan turun pada majelis itu. Jadi kita kena efek buruknya itu gara-gara satu orang ini. Terus kamu kenapa? Saya nggak akur sama. Akur. Bibinya terima kasih. Adik ibunya, masya Allah. Ya, jadi hadirin, bukan hanya di majelis. Kalau antum memutus tali silaturahim, tidak akan ada keberkahan pada keluarga antum. Makanya bagus tuh ada kumpul keluarga tahunannya waktu lebaran itu hadirin. Antum tuh pelopor. Kumpul libur nih, ayo. Kapan kita ayo kumpul. Gitu. Pelopori itu. Antum MC-an begitu di MC ya. Ya ini saya ini keluarga dari ini putranya putri kalian sekarang. Jadi kalau ke Mataram mampir ya saya bukan begitu. Ada mungkin baru dari Jakarta, dari Sumbawa, dari Sape, dari Bima, dari Labuan Bajo, merantau di Labuan Bajo, tugas di Labuan Bajo. Kumpul lebaran. Kenalkan. Begitu jamaah, ini sederhana tapi mengandung keberkahan. Dan dianggap sepele, dosanya sampai tidak masuk surga. Ya, utamanya tadi dengan orang tua. Itu saja mungkin. Udah azan ya, nggak ada pertanyaan. Itu hadirinnya, saya mohon maaf walaupun materi sederhana, usah kok masalah karib kerabat, nggak apa-apa. Ini termasuk dimasukkan ke dalam dosa yang ke-8 kepada orang tua dan dosa yang ke-9 memutus kekerabatan. Hadirin, kerabat itu ada hubungan famili. Dengan orang lain aja kita nggak apa-apa lagi. Kalau mereka yang memulai, kita yang harus memulai
aturannya dalam hadis. Jangan dilawan, nggak apa-apa. Kita mengalah, yang ngerti yang mengalah. Yang waras ngalah. Bukan mereka tidak waras, mengalah. Dan memang berat, nggak apa-apa. Ya, apalagi kita keponakan ayah dan paman kita sudah tua. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf ini tidak ada pertanyaan, sudah tiba waktu ada. Insyaallah bulan depan giliran kami akan dibahas lagi pada dosa-dosa berikutnya, dosa-dosa berikutnya. Allah alam bisawab ya. Mohon maaf atas segala khilafan kekurangan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.